warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat religi dimanapun Anda tengah memantau program kami saat ini, saya Dewi Anggreni kembali menyapa Anda pada Sagu Sharing Asik Gali Ilmu edisi perdana. Dan pada edisi perdana ini kita akan membahas sebuah tema, yaitu integritas sebagai nilai 5 budaya kerja Kementerian Agama atau 5 nilai budaya kerja Kementerian Agama dan pengenalan anti korupsi. Jadi integritas adalah salah satu dari 5 nilai budaya kerja dan juga merupakan nilai dan prinsip dalam anti korupsi. Pada kesempatan yang baik ini saya bersama dengan seorang penyuluh anti korupsi dari faksi Forum Penyuluh Anti Korupsi Papua, Ibu Sri Mariati SAGMM. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Terima kasih sudah hadir pada Sagu edisi perdana. Senang sekali dapat berjumpa dengan Ibu untuk membahas satu tema yang sangat penting dan menarik ini dan selalu ditakuti. Korupsinya yang ditakuti atau korupsinya. Dampak dari korupsi itu yang ditakuti atau ketika tertangkap itu ya yang ditakuti. Baik, Ibu apa kabar? Kabarnya baik, alhamdulillah, puji Tuhan. Terima kasih, syukurlah kalau baik-baik saja karena perlu energi yang besar ya untuk menggeluti dunia kepenyuluhan anti korupsi. Dan ini merupakan bagian dari ACLC ya, Anti Corruption Learning Center seperti itu. Dan Ibu kita akan berbincang selama kurang lebih 1 jam ke depan tentang salah satunya adalah benang merah ya, ada integritas dalam hal ini yang merupakan salah satu dari 5 nilai budaya kerja Kementerian Agama. Dan ini juga merupakan nilai dan prinsip dari anti korupsi seperti itu. Tentu ini sangat menarik sekali. Kita tahu dunia anti korupsi di Indonesia mendapatkan ujian, namun ujian itu tentu bagian dari kehidupan yang dan penegakan anti korupsi harus tetap berjalan, tidak bergantung pada person atau individu yang mungkin yang seharusnya menegakkan korupsi, namun karena berbagai hal menjadi ujian di dalam penegakan anti korupsi saat ini ya. Dan ini tentunya terlebih kita berbicara dalam lingkup di Kementerian Agama menjadi lebih penting lagi, sensitif lagi karena bagaimanapun kita adalah salah satu kementerian yang core-nya atau intinya juga mengusung moral. Bersih. Moralitas. Dunia dan akhirat. Benar sekali. Ketika ada satu saja peristiwa yang menunjukkan menunjukkan korupsi, maka itu akan mencederai marwah dari semuanya. Kementerian Agama ini. Baik, mungkin bisa dimulai dengan menguraikan apa sih sebenarnya korupsi itu, dan kemudian apa sih anti korupsi sebagai antitesanya tentu saja dari korupsi ya. Silakan Ibu. Ya, di sini baik tadi sudah dijelaskan saya sebagai penyuluh anti korupsi ya, bukan penyuluh korupsi, bukan menindak, bukan menindak ya, bukan menindak tapi dapat dikatakan lebih ke lebih ke memberikan suatu penyuluhan pencegahan dan bukan penindakan. Betul, bukan penindakan. Penindakan ada ranahnya sendiri. Jadi di sini saya sebagai penyuluh anti korupsi, banyak barangkali teman-teman kalau sudah mengatakan tentang korupsi, apalagi saya barangkali menggunakan atribut, karena ini adalah atribut sebagai penyuluh anti korupsi. Untuk warnanya soft Ibu. Ya, warnanya soft. Kalau orange otomatis kan yang menyolok sekali ya. Jadi ini warnanya adalah soft adem ya. Jadi semua penyuluh kita melakukan suatu penyuluhan, ini atributnya. Atribut, dan atribut ini tidak sembarangan mendapatkan ini, tapi saya melalui diklat. Setelah diklat saya ikut uji kompetensi, yaitu mendapatkan sertifikasi sebagai penyuluh anti korupsi. Nah, kemarin juga sudah mendapatkan sertifikat sebagai penyuluh ahli pertama.
Kali pertama langsung mendapatkan sertifikat, baru dikirim sertifikatnya bersama atributnya. Jadi tidak sembarangan kita membuat sendiri, tidak. Langsung dari ACLC KPK. Di sini banyak orang yang merasa takut kalau tentang membahas masalah korupsi. Sebetulnya di situ korupsi itu bisa dikatakan tindakan yang buruk ya. Tindakan yang buruk atau apa itu ya, buruk yang suka menerima suap, atau mereka menyuap, atau mereka melakukan perbuatan-perbuatan untuk kepentingan dirinya sendiri. Penyelewengan atau Ya, penyalahgunaan. penyalahgunaan wewenang bisa di situ adalah dikatakan sebagai tindakan korupsi ya. Jadi orang pasti akan merasa takut, apalagi kalau berbicara umpamanya tentang KPK, begitu mereka merasa takut ya. Nah, kalau umpamanya harusnya merasa takut begitu diiringi dengan tindakan kita supaya tidak melakukan hal-hal yang menguntungkan untuk dirinya sendiri, itu akan lebih bagus ya. Mungkin karena ngeri-ngeri sedap, Ibu. Iya, Takut jadi tapi sedap. takut tapi sedap begitu ya. Sedap hanya seperti itu, tapi kalau bisa ya tindakan tadi seperti yang di awalnya dikatakan, kita di dalam 5 budaya kerja, salah satunya adalah integritas. Nah, integritas itu sebagai dasar untuk pencegahan kita melakukan tindakan korupsi. Begitu. Jadi makanya salah satu karena Kementerian Agama itu berbeda ya, ternyata berbeda sekali. Ada 5 budaya kerja itu, ternyata di situ juga ada integritas, ada tanggung jawab. Nah, itu termasuk ya profesionalitas. Inovasi. Jadi salah satu masuk dalam nilai integritas itu. Di dalam anti korupsi itu ada 9 nilai sebetulnya. Masuk salah satunya adalah integritas. Iya. Integritas, tanggung jawab juga masuk. Iya. Dan hari ini kita menggunakan baju Korps Pegawai Republik Indonesia. Kita baru saja melaksanakan upacara dalam rangka hari ulang tahun Korpri yang ke-52. Artinya ini satu dalam tanda petik beban juga ya. Iya. Atribut ini juga sebuah beban lebih dari itu. Termasuk pegawai Republik Indonesia tentunya merupakan bagian penting untuk tidak melakukan tindakan korupsi. Ya, korupsi yang menguntungkan diri sendiri toh. Menguntungkan diri sendiri, kitanya yang senang, orang lain yang menderita begitu ya. Jadi banyak kalau kita melakukan korupsi itu kita harus dampaknya itu bukan hanya di lingkungan tapi di masyarakat luas. Benar sekali. Itu dampaknya. Jadi dampaknya bisa dampak ekonomi, bisa dampak pertahanan ya, pertahanan dan keamanan, bisa dampak sosial, bisa dampak dari dampak hukum, jadi itu dampak sekali. Begitu. Iya. Selain itu juga semakin menurunkan tingkat kepercayaan publik kepada pejabat publik. Betul. Itu tentu sangat tidak baik ya ketika pejabat publik, pelayan publik, penyelenggara negara dan pemerintahan mendapatkan ketidakpercayaan dari masyarakat atau rakyat yang dilayaninya. Betul. Tentunya juga terkait dengan kemudian orang menjadi hopeless atau menjadi kehilangan harapan akan masa depan yang baik, jangankan masa depan, masa kini juga mungkin. Dengan tingginya misalnya angka korupsi atau pejabat yang tertangkap melakukan korupsi, maka itu semua akan mempengaruhi moral dan semangat masyarakat ya dalam menjalani kehidupan yang seharusnya mendapatkan support atau dukungan dari pejabat publik, pejabat pemerintah seperti itu. Ya, itulah tugas kami sebagai penyuluh sebetulnya berat ya. Kami sebagai pegawai negeri, saya juga sebagai PNS, terus sudah gitu saya membantu untuk sebagai penyuluhan ini nggak ada honornya ya. Nanti jangan berpikir bahwa saya dibiayai dihonor oleh KPK, tidak, ACLC tidak. Tapi saya adalah dengan panggilan hati untuk memperbaiki. Nah di situ jadi karena rasa prihatin untuk tentang banyaknya korupsi, sehingga saya terpanggil saya dengan mengabdikan diri sebagai seorang penyuluh. Nah, di sini menyebarkan kebaikan kepada mereka-mereka sehingga apalagi khususnya di Papua ini, sehingga Papua menjadi, kalau bisa kita jangan merah ya. Saat ini adalah merah, mudah-mudahan menjadi hijau.
terbebas dari korupsi. Dan Begitu. menyuluh atau menyampaikan nilai anti korupsi ini juga tentunya ke banyak segmen dan target Ibu ya, mulai Betul, dari betul. anak usia Dari anak usia dini, dini, kemudian remaja, remaja, iya. siswa, mahasiswa, dan Mm-mm. hingga seterusnya. Dan memang sepertinya tidak mudah ya untuk menghilangkan budaya korupsi ini. Ya, betul. Secara histori bahkan dari tahun 1957 sudah terlacak Mm-mm. ada produk hukum yang Tentang anti korupsi iya ya. Iya, tentang betul. anti Sudah, jadi korupsi sudah lama banget ya. sekali sebenarnya. Iya. Namun hasilnya artinya ya bukan kita Nggak- menihilkan atau Kayak nggak serius mengecilkan. gitu ya. Iya, kita masih tetap menjumpai kasus-kasus korupsi yang luar biasa hingga sekarang. Itu artinya tidak mudah untuk kemudian menegakkan nilai anti korupsi ini. Namun Iya. kita berharap semoga sebenarnya secara statistik ya, jika itu dilakukan secara komprehensif penilaian semakin menurun, semoga ya. Mudah-mudahan. Iya, karena kita juga mungkin tidak punya media yang sama dari zaman dulu ke sekarang, Betul. yang mana budaya keterbukaannya beda Iya. antara dulu dan sekarang, sehingga kita mungkin sekarang lebih masif ya melihat persoalan korupsi melalui media dengan semangat keterbukaan atau nyaris kebebasan gitu ya. Iya. Ya memang kebebasan dalam informasi. Tentunya dengan batasan-batasan aturan undang-undang. Ibu, penegakan anti korupsi ini tadi kesulitan itu karena memang ada faktor-faktor internal dan eksternal dalam terjadinya korupsi ya. Artinya bahkan internal itu kan dimulai dari diri seseorang. Dari faktor moral seperti itu, dari faktor bisa dimulai keluarga, dari diri keluarga, iya. lingkungan terdekat. Itu ketika bicara internal ya. Betul. Seperti itu mungkin Ibu bisa jelaskan lebih jauh terkait dengan faktor internal yang membuat korupsi itu kemudian amit-amit ya, bukan budaya sih, jangan bukan ya. Bukan budaya, tidak boleh membudayakan. Benar, ya, karena budaya boleh. Itu kan lebih bagus ya. Iya. Jadi korupsi itu bukan budaya korupsi. Kalau budaya korupsi itu harus dipertahankan. Sedangkan korupsi kan harus diberantas. Jadi bukan budaya korupsi tapi pemberantasan korupsi. Jadi di sini sebetulnya dari diri sendiri lah. Ya. Dari diri sendiri, kalau umpamanya seperti yang kita lihat kok penegak hukum atau bahkan mereka yang harusnya menjalankan tentang tindakan supaya tidak melakukan korupsi, mereka melaksanakan itu. Terus nanti kita para generasi melihat ya, mereka akan melihat mereka saja melakukan seperti itu. Terus ngapain kita harus melawan korupsi begitu ya. Tapi kita nggak boleh ke sana. Tapi itu person masing-masing. Tapi dengan kejadian seperti itu kita perlu berpikir bahwa oh iya, anak cucu kita tuh masih panjang untuk menikmati di dunia ini masih panjang, sehingga kita berusaha untuk supaya menjadikan anak cucu kita itu tidak melakukan hal itu. Ya. Itu adalah hal-hal yang tidak baik. Itu yang dilakukan oleh diri kita sendiri. Kita memiliki suatu tekad, kita memiliki suatu keinginan supaya kita tidak melakukan hal tersebut, sehingga kita terapkan di lingkungan keluarga, sehingga keluarga kita tuh melihat oh iya, hal ini adalah tidak benar. Nah, nanti diterjun ke masyarakat juga kita harus seperti itu. Masyarakat, maka juga kita bekerja di kantor kita lakukan seperti itu. Memang banyak kalau terkadang orang untuk melakukan hal yang baik itu tidak gampang, tidak semudah membalikkan telapak tangan. Terkadang orang mengatakan sok suci ya toh. Itu pasti akan mendengar seperti itu. Mereka tidak menerima ini sok suci yang begini yang begitu. Tapi ya itu harus dari tekad kita. Begitu. Kalau kita tidak memiliki satu tekad, ya kita harus mengikuti arus seperti itu. Kapan akan selesai untuk memberantas korupsi ini, apalagi sampai ke anak cucu kita nanti dalam menikmatinya, maka akan hancur. Negara ini akan hancur, nggak akan menimbulkan suatu kesejahteraan, pendidikan akan menurun, kesehatan tidak akan terjamin.
perekonomian juga begitu. Nah, dari diri kita harus memiliki suatu tekad untuk mencerminkan itu dari diri kita sendiri. Kita nggak usah terpengaruh dengan yang lainnya. Begitu. Dan itu tentu hanya bisa diperoleh, dicapai ketika nilai-nilai dalam keluarga juga kuat ya. Ya, betul. Untuk internalisasi anti korupsi itu. Iya, jadi yang sebenarnya gitu. Ada nilai-nilai sederhana yang menjadi indikator anti korupsi itu, misalnya disiplin, betul. biasa taat, begitu Ibu ya. Iya. Kemudian tidak merugikan orang lain, berani mengakui kesalahan, jujur, imannya kuat, keimanan yang kuat. betul, Ya, sebenarnya ada banyak nilai positif yang bisa dikuatkan di dalam keluarga oleh orang tua atau mereka yang lebih senior gitu di dalam keluarga, untuk kemudian bisa membentuk seseorang yang kemudian tidak melakukan tindakan koruptif atau korupsi. Kita kan mencontoh ya. Contohnya saya sendiri ya. Okay. Saya sendiri adalah di keluarga orang tua saya adalah angkatan darat. Ya, bapak saya adalah orang angkatan darat TNI. Sehingga yang bisa saya ambil itu adalah kedisiplinannya. Disiplin, tanggung jawab. Itu kita melakukan hal yang salah, kita harus tanggung jawab. Kita benar juga kita harus bertanggung jawab. Begitu yang diajarkan oleh orang tua saya, dan orang tua saya pun untuk disiplin, melakukan hal yang disiplin, satu disiplin. Pakai pakaian itu tidak boleh yang sembarangan, harus yang rapi. Itu sudah ditanamkan sejak dari kecil dari orang tua saya. Dan kalau seandainya saya kecil dulu, kalau seandainya saya salah atau ada apa di rumah yang hilang, itu semua kakak beradik itu dikumpulkan di meja. Di meja dikumpulkan, disidang satu persatu, begitu caranya. Jadi dilakukan seperti itu. Jadi kalau memang salah ya dihukum. Dapat hukuman itu dari orang tua saya. Jadi sudah ada hukum di rumah ya. Iya, ditegakkan sudah hukum biasa. Seperti itu, begitu. Terus sudah gitu, pernah saya ikut rapat ada rapat di kegiatan rapat jam 9. Saya bilang, nanti jam 9 saja saya berangkat. Bapak berbicara apa? Kalau rapat jam 9 itu kamu sudah ada di sana. Sebelum jam 9 kamu sudah berangkat. Nah, seperti itu. Jadi ditanamkan, makanya di sini di pekerjaan, saya melakukan pekerjaan, saya lakukan seperti itu. Iya. Jadi sudah orang terbiasa. Yang paling pagi datang biasanya. Paling membuka pintu dan menutup pintu. Kalau orang lain datang bersama matahari, Ibu datang bersama fajar. Iya, bersama fajar saya. Emang itu jadi saya di Palembang juga saya melakukan seperti itu. Saya tidak memandang itu saya pekerjanya Kakanwil, bukan, tapi saya memang bekerja. Memang saya bekerja dan saya memang harus lakukan itu. Disiplin, saya tidak melihat ada atasan, tidak ada atasan, saya lakukan. Saya bukan untuk mencari-cari seperti apa, tidak. Karena itu tanggung jawab kita sebagai ASN, kita sebagai pegawai negeri sipil harus seperti itu. Tentunya kita berharap ini ditularkan hal yang baik ini, bahwa di dalam keluarga kita membiasakan menanamkan nilai-nilai yang baik dan positif itu. Betul. Untuk mendukung budaya anti korupsi seperti itu. Anti korupsi. Namun selain faktor internal juga ada penyebab faktor eksternal ya. Kenapa perilaku koruptif itu menjadi sebuah sesuatu yang negatif yang terus ada begitu. Untuk menghindari kata budaya nih. Iya. Jadi ada faktor sosial, faktor ekonomi, faktor politik, faktor hukum gitu, faktor organisasi juga. Artinya faktor eksternal itu kan hal-hal yang berada di luar diri seseorang gitu Ibu ya. Iya. Misalnya faktor sosial itu adanya anggapan-anggapan yang melihat kekayaan sebagai ukuran kesuksesan, sehingga dalam menilai orang itu semakin sukses seseorang dari materi, semakin itu yang dijadikan indikator, sehingga orang tertantang untuk menjadi sukses dalam tanda petik seperti itu. Tidak ada larangan untuk kaya dan sukses ya Bu ya. Betul. Namun kadangkala tuntutan sosial yang seperti itu kadang menjadikan orang yang punya kesempatan untuk akhirnya menempuh berbagai cara. Tidak hanya yang positif namun negatif. Ada istilah juga power near to corrupt ya, artinya kekuasaan cenderung mendekatkan pada perilaku korupsi. Nah, ini tentu sangat kita hindari ya. Iya, betul. Iya. Jadi ya apa itu memang benar ya, kita dari sosial, apalagi kita banyak kebanyakan karena nafsu. Oke, nafsu. Sebetulnya karena nafsu ya. Karena nafsu satu, karena keduanya karena serakah.
Nafsu daging, tidak, nafsu ya, material, nafsu jadi dia atas. tidak merasa bersyukur. Materi yang umpamanya contoh saja ya, banyak sekali. Biasanya kita bekerja ya kita sudah mendapatkan gaji, sudah mendapatkan tunjangan kinerja, tukin, ada dapat uang makan dan honor yang lainnya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Itu kita harus merasa bersyukur. Tapi terkadang kita melihat tetangga. Nah, ini yang kebanyakan itu karena melihat tetangga yang rumputnya lebih hijau begitu, sehingga nafsu tadi ya. Karena iri hati, karena nafsu itu tadi, sehingga mendorong salah satunya harus melakukan hal-hal yang bisa memenuhi begitu. Tapi tidak mengukur, hasil dari kita tuh berapa, mereka dengan hal yang untuk memenuhi itu, sehingga melakukan hal-hal yang tidak sewajarnya. Faktor ekonomi juga terkait dengan itu sebagai faktor eksternal. Misalnya bagaimana keinginan kita itu selalu lebih tinggi dari kebutuhan dan juga penghasilan. Iya, gitu. Betul. Konsumtif, materialistis seperti itu dan seterusnya. Kemudian kesenjangan ekonomi juga, ketidakmerataan ekonomi juga, itu juga bisa mendorong. Bisa mendorong. Ya. Betul. Jadi orang-orang yang konsumtif itu terkadang mereka lebih cenderung untuk melakukan hal yang seperti itu ya. Padahal kita harus berpikir umpamanya itu kebanyakan ya, nggak tahu budaya atau bagaimana ya. Seperti halnya rumah tuh harus ada isi yang bermacam-macam, tapi isi itu hanya dipajang. Hanya dipajang. Nah, dipajang seperti ditaruh di lemari, tapi tidak pernah digunakan. Padahal itu ada manfaatnya, begitu loh. Jadi karena apa? Karena budaya konsumtif tadi, apalagi kalau kita terkena dengan ini iklan, melihat, sering nonton, sering apa, jadi sudah keinginan untuk memenuhi hal itu jadi apa itu menjadi budaya mereka, sehingga mereka bisa melakukan hal-hal yang kemampuan kita tidak ke sana. Nah, itu jadi penyelewengan itu. Jadi kita harusnya tadi ditanamkan dari diri kita, keimanan kita lebih kuat. Terus sudah gitu kita merasa bersyukur seperti apa yang sudah kita terima. Terus yang ketiga punya budaya malu. Budaya malu. Ini malu, yang banyak sekali tidak ditanamkan, tahu budaya malu toh? Gitu. Jadi kalau mereka tidak memiliki rasa budaya malu, ya apapun mereka lakukan. Gitu. Kemudian juga hal eksternal ini ada aspek hukum, Ibu. Hukum. Artinya ketika penegakan hukumnya lemah. Ya, betul. Seperti itu tuh yang membuat perilaku anti korupsi juga menjadi semakin parah begitu, ketidaktegasan ya. Dan bahkan sebetulnya sudah diajukan untuk undang-undang tapi belum disahkan itu, perampasan dari hasil korupsi. Itu harus segera disahkan sehingga mereka dirampas, dimiskinkan. Nah, barangkali kalau dengan cara seperti itu mereka ya berpikir beberapa kali. Terus banyak juga yang mengatakan sudah kalau mereka melakukan korupsi dihukum mati. Itu banyak juga. Nah, itu jadi tinggal hukum yang harus lebih kuat. Sehingga mereka memberikan efek jera. Ya, memberikan efek jera begitu. Jadi makanya kita sebagai penyuluh anti korupsi, kita hanya bisa memberikan penyuluhan, penerangan kepada mereka. Begini loh dampaknya nanti kalau kamu melakukan korupsi itu begini, anak cucu kamu. Otomatis kamu nanti diasingkan oleh masyarakat. Ya, di sosial masyarakat kamu merasa malu. Terus udah gitu kamu kalau mamanya mereka bergaul atau apa kan merasa disingkirkan, diasingkan. Nah, jadi dampaknya kita berikan kepada mereka selalu seperti itu. Terus sudah gitu dampaknya bermacam-macam. Sehingga biar pengertian itu yang dapat diserap oleh masyarakat, di lingkungan masyarakat. Begitu. Benar.
Selain itu juga ada aspek eksternal, itu ada aspek politis, Ibu. Mm-mm. Jadi sayangnya ya ada semacam kebiasaan mungkin sementara kebiasaan di mana kadang menganggap bahwa melalui kekuasaan politik itu adalah kesempatan untuk mengambil keuntungan yang Betul, lebih besar yang lebih daripada yang banyak. mungkin sudah dikorbankan Iya, iya. ketika meraih kekuasaan politik itu. Kemudian melihat bahwa proses demokrasi itu sebagai mengambil kekuasaan yang Keuntungan dipercayakan yang oleh lebih rakyat, banyak, tapi ya bukan betul. tentang bagaimana Iya, kemudian melayani melayani rakyat rakyat. ketika setelah terpilih menjadi politisi. Nah ini Bu, mungkin Bu bisa Jadi diterangkan lebih memang jauh. kita jadi makanya di situ tugas kita itu berat sekali, apalagi kita menjelang Iya. pemilu ini, menjelang pemilu, dan kita harus bisa memberantas ada serangan fajar ini. Nah ini jadi Bukan serangan Mas Fajar atau Pak Fajar, serangan bukan Pak ya? Fajar, serangan fajar ya. Jadi harus hati-hati, kita sebagai masyarakat harus bisa membaca, bisa melihat, terus itu udah gitu bisa mendengar. Sekarang kan masyarakat sudah pandai ya, sudah pandai dan apa ini bisa melihat seperti apa seorang pemimpin yang benar-benar memikirkan masyarakat, kan mereka bisa menilai sendiri. Iya. Jadi dengan apa ini politik yang mereka lakukan dengan cara-cara yang tidak benar, maka nanti hasilnya pun tidak benar begitu. Jadi masyarakat harus bisa menilai. Kalau seandainya nanti saya dikasih uang, ya, dikasih uang untuk pilih saya begitu, dari siapapun nanti itu pilih saya, dengan adanya dikasih amplop. Dikasih amplop. Terkadang masyarakat mengatakan begini, saya kan butuh uang, butuh uang. Nanti milih siapa ya terserah saya begitu ya. Tapi kalau kita sudah diawali dengan cara apa ini, saya tidak mau menerima. Karena apa? Dampaknya nanti kalau seandainya saya menerima, nanti maka mereka yang sudah jadi, mereka akan mengembalikan modal. Otomatis dengan cara-cara yang tidak memikirkan masyarakat lagi. Itu. Jadi disinilah masyarakat berhati-hati untuk nanti ada serangan fajar, nanti ada hal-hal mengintimidasi mereka untuk pilih salah satu. Ya pilihlah yang sesuai dengan hati nurani masyarakat itu sendiri, yang bisa mereka mendekatkan dengan masyarakat, membawa suatu kemajuan untuk Indonesia, untuk pembangunan pendidikan, untuk pembangunan ekonomi, perekonomian lebih maju, terus udah gitu untuk keamanan juga demikian, sosial, dari segalanya, otomatis masyarakat bisa menilai sendiri. Begitu. Satu lagi Ibu, faktor eksternal, aspek internal yang mempengaruhi perilaku koruptif itu juga kadang muncul dari aspek organisasi. Misalnya dalam sebuah organisasi, pemimpin tidak memberikan keteladanan, tidak adanya nilai budaya kerja yang mendukung di dalam organisasi tersebut, kemudian akuntabilitas yang rendah, kemudian sistem pengendalian internal dan pengawasan yang rendah. Nah ini juga penting Ibu, termasuk mungkin kita di Kementerian Agama ya, saya rasa sama gitu ya. Aspek organisasi ini penting untuk mendorong atau mencegah perilaku koruptif. Silakan bisa ditelaah lebih jauh. Memang berat ya sebetulnya ya. Berat ya. Berat karena kalau berat berarti Ibu yang nanggung ya. karena saya nggak kuat. Iya, karena seorang pemimpin itu harus bisa engarso sung tulodo. Engarso sung tulodo ing madya mangun karso tuturi handayani. Jadi mereka sebagai seorang pemimpin harus memberikan teladan. Di depan memberikan teladan. Nah, kalau umpamanya pemimpin sendiri tidak memberikan suri toladan kepada anak buahnya, maka organisasi itu tidak akan berjalan dengan sehat. Tidak akan berjalan dengan baik begitu. Dan mereka juga harus menegakkan integritas. Menegakkan integritas, mereka harus bisa dikatakan sebagai corong atau sebagai cermin dari bawahannya, dan bawahan juga demikian juga. Kita sebagai pegawai jangan berpikir kalau atasan kita seperti itu berarti kita mengikuti, tidak. Tapi kalau bisa kita malah bisa memberitahu, malah kalau bisa kita melawan pimpinan, kita memberitahu kepada pimpinan
hal itu jangan dilakukan. Ya. Jangan terus kita ikut-ikutan. Begitu. Jangan kita ikut-ikutan, ya terkadang kita untuk menegakkan suatu kebenaran itu kita selalu apa? Kita dibenci. Ya. Itu sudah pasti. Resiko. Ya, itu resiko itu. Kita dibenci karena orang-orang yang apa itu untuk memberikan masukan yang lebih baik itu kita akan dibenci, itu hal yang wajar. Yang kedua, nanti kita akan di apa itu bisa kalau kita punya jabatan dibuang. Itu juga resiko juga. Tapi kalau kita berpikir ya kita menjabat karena kita tidak memiliki suatu ambisi jabatan, kita memberikan hal yang memang hal itu tidak benar, ya yang harus jangan dilakukan. Kenapa kita takut? Kenapa kita merasa ya saya masih panjang, umur pekerjaan saya masih panjang sehingga saya harus merasa takut nanti saya dibuang kemana, saya nanti dicopot jadi jabatan. Oh kalau itu akan hancur. Tapi kita kalau memberikan yang benar, ya benar dengan apa kata yang benar. Salah ya katakan yang salah. Begitu. Sehingga apa? Sehingga kita bertanggung jawab bukan hanya di dunia tapi juga di akhirat. Oke. Begitu. Baik. Jadi kita apa adanya sudah. Dan ngomong-ngomong tentang korupsi, sebenarnya ada beberapa bentuk ya dari korupsi itu, artinya konkretnya seperti apa sih bisa disebut korupsi? Ada yang disebut dengan korupsi yang merugikan keuangan negara. Kemudian ada yang disebut suap. Ada yang disebut sebagai penggelapan dalam jabatan. Kemudian ada pemerasan. Ada juga perbuatan curang. Kemudian ada juga benturan kepentingan dalam jabatan atau yang disebut dengan conflict of interest gitu, seperti itu. Dan juga ada gratifikasi atau hadiah seperti itu. Nah, bisa dijelaskan lebih jauh Bu satu persatu. Jadi itu tentang bentuk korupsi ini ya. Korupsi itu bukan hanya sebetulnya bukan hanya bentuk uang ya. Iya. Bukan hanya bentuk uang atau benda ya. Jadi korupsi itu sebetulnya lebih luas. Jadi orang terkadang berpikir korupsi hanya bentuknya dilihat dari uang. Kerugian negara rugi karena uang tidak. Tetapi kita contohnya seperti kita kerja jam 8, jam setengah 8 toh. Jam setengah 8. Terus kita datang diam tidak bekerja, itu sudah mengkorupsi waktu. Begitu. Jadi kita korupsi bukan hanya dipandang hal itu saja. Sedangkan untuk apa ini suap atau bahkan menyuap berarti ada kepentingan. Ada kepentingan sesuatu sehingga untuk melancarkan pekerjaan di belakang hal itu sehingga mereka dengan memberikan suap. Suap berarti bisa di bawah meja ya. Di bawah meja mereka memberikan suap itu supaya pekerjaannya lancar. Terus sudah gitu kalau mereka dengan cara selain suap tadi gratifikasi kalau pemerasan itu berarti dengan paksa. Jadi mereka kalau kamu tidak seperti itu, kalau kamu tidak ini nanti kalau kamu tidak begini ya nanti tidak akan saya kasihkan ini begitu. Jadi itu sehingga diberikanlah itu, jadi dengan apa itu, dengan bahasa yang lebih keras verbal, begitu. Suap itu tadi bisa dari mereka yang memberikan. Nah kalau tadi itu kan bisa dengan kekerasan, tidak kekerasan. Terus sudah gitu kalau gratifikasi di sini berarti juga ada sesuatu. Pemberian hadiah. Ada ya pemberian. Jadi gratifikasi di sini bukan hanya uang, bisa ada tiket. Di sana ada bola hadiah nasional ya. Terus sudah gitu dikasih tiket. Terus sudah gitu itu termasuk gratifikasi. Terus yang kedua berobat. Berobat ke mana? Dibayarin. Nah, itu juga sudah termasuk gratifikasi. Terus sudah gitu mereka dinas luar terus diberikan diberikan ada penginapan dibayarkan, terus sudah gitu makan dibayarin, terus masih disiapkan segala sesuatunya di belakang itu untuk kenyamanan mereka. Itu sudah termasuk gratifikasi. Jadi kalau seperti itu
kita diberikan seperti umpamanya kita kalau dengan hal yang kuat kita jangan terima untuk hal semacam itu untuk gratifikasi. Jadi terus ada untuk hal kepentingan tadi itu adalah dengan pengadaan barang dan jasa. Dalam pengadaan ya, barang konflik dan is interest itu ya. Misalnya perusahaan saya ya, diikutkan betul. gitu ya. Kalau bisa perusahaan ya gitu kan, diikutkan dalam tender, nanti kita main di belakang, dimenangkan begitu. Jadi ada kepentingan sehingga menjadi konflik is interest. Nanti hasilnya kalau sudah seperti itu hasilnya tidak akan maksimal. Ya, bangunan contohnya kualitasnya itu tidak akan ini. Tidak akan yang begitu terbaik, banyaknya dilakukan seperti itu. Sehingga makanya kita dengan cara Pak Menteri Agama dengan cara membangun pelayanan terpadu satu pintu, salah satunya adalah untuk itu. Supaya tidak ada transaksi di bawah meja untuk bertemu langsung dengan mereka itu tidak seperti itu. Apalagi di bawah tujuannya kursi, di bawah kursi, di bawah kolong lagi. Jadi banyak. Jadi supaya tidak terlihat sekarang ini banyak CCTV di mana-mana itu harus terkadang hati-hati. Begitu masih udah banyak nih CCTV. Iya, masih kecolongan lagi. Ruangan aja, Bu ya. Iya, betul. Jadi seperti itu. Jadi kalau bisa ya dari hal itu kita hindarilah, kita jangan bilang so suci, jangan kita jangan mengatakan itu, tapi kita bersama-sama bersepakat, masyarakat bersepakat, pasti kita akan bisa memberantas korupsi. Iya. Begitu. Sekali lagi karena kembali bahwa korupsi itu sangat berdampak ya. Betul. Tadi jika penyebabnya juga ada aspek-aspek sosial, ekonomi, politik dan seterusnya sama. Dampaknya juga larinya ke dampak sosial, dampak keamanan, ekonomi, dampak budaya, dampak termasuk budaya dalam hal adalah religi, kemudian dampak hukum, pertahanan keamanan. Kita lihat satu persatu, Ibu. Misalnya korupsi ini berdampak pada perekonomian. Seperti apa gambarannya? Ya, berdampak pada perekonomian, otomatis kita bisa lihat mereka yang masih karena ambisi dikorupsi oleh banyak pimpinan sehingga mereka itu ada yang tidak bisa makan sama sekali. Itu bisa kita lihat mereka tidak punya rumah. Mereka rumahnya di Perko tahu toh? Emperan toko. Terus udah gitu kita bisa lihat bangunan-bangunan yang di aliran-aliran sungai itu kan itu dampaknya seperti itu. Kemiskinan. Nah, itu adalah dari dampak korupsi. Kalau seandainya tidak dikorupsi, lebih baik dibangunkan untuk mereka lebih sejahtera begitu dari perekonomian. Mereka yang bisa makan dengan enak, mereka hanya makan sehari sekali dan bahkan tidak makan sama sekali. Itu dampaknya jadi banyak sekali. Kita bisa lihat mereka-mereka yang masih harus bekerja bekerja kan begitu mereka sampai banting tulang. Kita bisa lihat apa itu yang mereka mengemis di jalanan, mereka yang sebagai pemulung. Nah, kalau seandainya perekonomian dikatakan Indonesia itu lagunya Kus Plus apa? Kolamnya aja kolam susu, tongkat dan batu tuh jadi tanaman. Jadi luar biasa sebetulnya Indonesia itu kekayaannya tuh luar biasa. Baik dari buminya, baik dari kehutanannya, baik dari lautnya. Kalau kita lihat luar biasa. Dan bahkan bisa dikatakan kalau seandainya kita kelola dengan benar, kita kelola dengan baik, masyarakat itu bisa makmur sejahtera untuk Indonesia. Termasuk dalam dampak ekonomi adalah menurunnya investasi karena menurunnya rendahnya kepercayaan dari para investor terhadap Indonesia. Ya tadi korupsi itu tadi penegakan hukum yang lemah dan seterusnya. Jadi mereka takut menanamkan modal ke ini toh. Dan akhirnya trickle dan efeknya tidak terjadi ketika tidak ada investasi, tidak ada produksi ekonomi dan tidak ada hasil yang kemudian keluar menetes ke bawah atau bahkan merata gitu ya, tidak ada. Kemudian tadi dampak terhadap keamanan budaya. Dampak terhadap budaya dengan perilaku korupsi itu akan menurun nilai-nilai budaya baik di masyarakat begitu ya, mungkin bisa dijelaskan termasuk agama di salah satu di antaranya sebagai unsur budaya kalau menurut 7 unsur kebudayaan ini kita menempatkan juga termasuk agama di dalamnya. Makanya itu tadi saya katakan adalah budaya malunya hilang.
Ya, budaya malu hilang sehingga budaya-budaya yang baik Ya. itu akan terkikis dengan adanya korupsi yang dianggap wajar, dianggap wajar sehingga mereka akan melakukan hal itu karena apa? Budaya malunya hilang. Tapi kalau mamanya mereka itu mengerti dampaknya yang seperti itu, otomatis tidak melakukan hal itu. Jadi budaya-budaya baik yang perlu kita lestarikan, perlu kita tetap kita junjung tinggi adalah budaya malu itu tadi harus kita terapkan sehingga mereka tidak melakukan hal itu. Dari budaya malu. Ada juga dampak terhadap kerusakan lingkungan, ya, Ibu, betul. ya. Dengan tindak pidana dengan korupsi itu, dengan perilaku korupsi bisa terjadi kerusakan lingkungan. Misalnya illegal logging seperti itu. Iya, betul. Dan pada akhirnya dengan kerusakan lingkungan akan menurunkan juga kualitas kehidupan dan kesehatan masyarakat. Masyarakat dampaknya kan kita sudah lihat sendiri seperti apa terjadi banjir bandang. Terus sudah gitu hutan dibakar akan terjadi apa? Karhutla. Iya, nah itu kan jadi banyak menjadi kabut, masyarakat menjadi sesak pernapasannya. Itu kan merugikan masyarakat. Jadi sehingga dampak dari yang saya katakan tadi adalah karena kerakusan, karena ambisi, karena keserakahan, sehingga mereka melakukan hal-hal seperti itu. Jadi ya semua untuk kepentingan pribadi itu tadi. Tapi kalau mereka memikirkan untuk kepentingan masyarakat, kepentingan orang banyak, mereka tidak akan lakukan itu. Dan mereka harus bisa berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mereka harus tahu ini illegal logging yang mereka lakukan. Sehingga nanti akan terjadi penggundulan. Penggundulan akan terjadi bencana. Bencana akan terjadi ini, akan terjadi itu. Dengan penebangan, oksigen semakin berkurang, hujan semakin ini. Otomatis mereka akan berpikir ke sana. Tetapi kalau mereka ya karena kepentingan saya, untuk saya karena keserakahan saya, untuk kekayaan saya, itu kan pribadi, itu egois. Sehingga ditampilkan itu ya akhirnya terjadilah hal semacam itu. Itu. Ibu bilang rakus saja diingat simbol korupsi itu. Iya, rakus ya. Tikus itu apa aja dimakan? Tikus yang berdasi. Kan makan apa aja? Kayu dimakan, ada kabel-kabel dimakan, ada apa saja dimakan. Itu tikus rakus. Nah, itu. Ya, gambaran yang buruk sekali. Betul. Kemudian dampak terhadap pertahanan keamanan. Anggaplah dengan anggaran yang menurun dan seterusnya sehingga perhatian terhadap misalnya alutsista, ya betul. Jadi banyak. Padahal itu sangat vital. Sangat vital, iya betul. Apalagi kan untuk keamanan negara ya, yang paling utama itu adalah garda terdepan keamanan itu. Nah nanti kalau seandainya alat peralatan ini tidak dipelihara dengan baik, terus belanjanya itu belanja yang tidak berkualitas, membahayakan negara tuh. Karena kan keamanan paling terdepan. Nah mereka karena anggarannya yang begitu besar tidak dipergunakan dengan baik, ya akan runtuh itu. Peralatan-peralatan itu nanti akan negara ini akan lebih berbahaya begitu. Sehingga ya berpengaruh kepada sistem keamanan, karena keamanan itu garda terdepan, sehingga kita harus hati-hati dalam mengelola pemeliharaan alutsista. Dan juga untuk para sekarang ini banyak menerima para prajurit itu juga harus lebih berhati-hati. Lebih berhati-hati. Kalau umpamanya tidak berhati-hati, mereka untuk keamanan negara nanti akan kembali lagi itu tadi, kembali ke modal. Balik ke modal, mereka akan jadi karena mereka membuang sekian, saya harus kembali sekian. Itu jadi akhirnya tidak mereka melaksanakan suatu pekerjaan tidak serius ya. Tidak serius dalam melakukan pekerjaannya. Karena berpikir mengembalikan modal itu tadi. Setelah kembali modal memperoleh keuntungan. Iya, memperoleh keuntungan. Nah, itu. Pekerjaannya tidak ada. Benar. Itu. Kemudian kita beralih pada wacana pemberantasan, bukan wacana sebenarnya, tetapi pada aspek pemberantasan korupsi, Ibu ya. Ada undang-undang yang mengaturnya tentu saja. Dan undang-undang ini terus berubah lebih baik, lebih dinamis ya. Terakhir berarti Undang-Undang nomor 30 tahun 2002 ya, tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Seperti itu. Dan jadi di sini masih disempurnakan sampai sempurna begitu. Tadinya kan hanya
hanya undang-undang anti korupsi. Ya. Ya, anti korupsi kan hasilnya di situ hanya buruk gitu saja pengertiannya. Terus sudah itu diperbaiki menjadi undang-undang tindak pidana korupsi. Nah, berarti ada tindak pidananya korupsi itu. Jadi korupsi itu lebih sempurnakan lagi. Begitu. Dan dalam hal ini ada yang sifatnya preventif dan ada penindakan yang sifatnya represif ya. Iya, bisa betul. Dijelaskan Bu lebih jauh. Ya, dari preventif otomatis kita bisa dari melalui pendekatan ya. Ya, preventif pencegahan begitu. Pencegahan ya seperti kami. Seperti kami penyuluh itu adalah pencegahan, mencegah bisa melalui pendidikan. Sekarang ini sedang besok tanggal 30 diadakan rakor untuk rapat koordinasi tentang pendidikan anti korupsi dari Kementerian Agama. Seluruh kanwil itu diundang oleh KPK untuk mengadakan setiap sekolahan madrasah, sekolah-sekolah keagamaan itu diterapkan pendidikan anti korupsi. Itu jadi dari penyuluhan sehingga itu diterapkan sejak sedini mungkin. Jadi sekolahan sekarang ini ya diincer sekolahan-sekolahan. Yeah. Nah, kalau kita kan penyuluh bisa di pendidikan, bisa di masyarakat, bisa di kampus-kampus, bisa di kantor, pegawai segala macamnya itu kita bisa mengarah ke sana. Tapi sekarang ini sedang dirapatkan besok ada kegiatan tentang itu pendidikan. Jadi untuk mencegahnya. Iya. Terus yang udah gitu kalau melalui tindakan mereka otomatis bukan ranahnya penyuluh. Ya, bukan ranahnya penyuluh, itu ranahnya penegak hukum. Iya, penegak hukum itu ranahnya. Sehingga mereka lah yang lembaga anti korupsi ya Bu ya. Iya, lembaga anti korupsi itu ya. Sifatnya menekan, memaksa. Iya, betul. Nah, itu dari tindakan mereka. Jadi kalau kami umpamanya melihat di sana ada sudah diincar, dilihat ada yang mau melakukan suatu tindak korupsi. Nah, kita melakukan di sana bagaimana cara kita mengadakan suatu penyuluhan ke sana sehingga mereka tidak jadi melakukan hal itu. Iya. Begitu. Kalau mereka sudah sampai melakukan itu tindakan dari penegak hukum. Begitu. Baik. Kemudian bahwa persoalan anti korupsi ini bukan persoalan negara kita saja, itu jelas. Betul, ya. Betul. Ini merupakan persoalan kita atau semua. Isu universal. Ya. Antar negara atau internasional. Iya, namanya dunia itu. Ya. Iya. Dan sebenarnya ada ya Bu lembaga kerjasama support secara antar negara atau internasional untuk sama-sama memerangi korupsi. Iya. Bisa mungkin dijelaskan lebih jauh Bu. Di sini ada teman juga, mereka bekerja di JIS apa itu. Ibu di sini ada Ibu Beatrix bersama dengan Pak Master Roto. Ibu Master Beatrix dan Master Roto itu mereka juga bergerak yang dibiayai oleh Swiss ya. Switzerland. Swiss. Jadi mereka bersama-sama dengan ACLC. Sama dengan ACLC untuk memerangi atau memberikan suatu penyuluhan penerangan tentang anti korupsi. Begitu. Jadi mereka bergeraknya banyak sekali yang dilakukan. Contohnya yang paling awal itu adalah jaga hutanku. Jaga hutanku. Jadi jaga hutanku itu seperti yang saya katakan tadi, mereka melakukan dari kehutanan. Karena hutan di sini adalah memberikan manfaat yang besar sekali terhadap hayati ya. Iya, jadi mereka jaga hutanku. Dan jaga hutanku juga di dalam kita penyuluhan anti korupsi dibuatlah suatu games. Ada games bagaimana untuk menjaga hutanku. Untuk memahami hal itu supaya mereka bisa menerapkan bagaimana untuk menjaga hutan ini yang begitu banyak manfaatnya bagi kita sehingga sampai anak cucu kita. Nah, kalau seandainya dilakukan hal-hal yang melanggar dari melanggar tidak menjaga hutan tadi, maka kita akan anak cucu kita tidak akan menikmatinya. Ya, terjadi mereka akan serakah dengan membakar, dengan membuat keegoisan tadi, dengan erosi, dengan terjadinya banjir bandang, terjadinya bermacam-macam sehingga hewan-hewan pun akan musnah hayati. Kemudian begitu.
ada sebuah indikator untuk melihat korupsi ini yang disebut sebagai indikator persepsi anti korupsi begitu ya Bu. Sayangnya di tahun 2023 ini kita menurun indeks perilaku anti korupsi. Iya, iya. Menurun dari 3,82 ya menjadi 3,92 di tahun 2023. 23 ya. Iya, Semakin menurun. menurun. Pengertian menurun ini kalau semakin mendekati 5 berarti semakin anti korupsi. Iya, semakin anti korupsi. Kalau mendekati 0 Iya, berarti semakin membolehkan untuk permisif, korupsi. menyilahkan, menganggap biasa Iya, korupsi. Betul begitu. Jadi ini turun ya 2022 3,93 sekarang 2023 3,92 memang 0, 0, sekian ya. namun tetap terjadi pengaruh penurunan. Karena bisa saja berpengaruh dari pimpinan kita ya. Jadi dilihat seperti itu bisa mempengaruhi juga kasus-kasus kan dari pengalaman dan dari persepsi begitu. Indeks perilaku anti korupsi ini. Dan ada informasi atau data juga dari BPS bahwa yang semakin tinggi pendidikan semakin mereka anti korupsi. Semakin rendah pendidikan semakin permisif atau semakin menganggap budaya korupsi dibiasakan. Ini menarik sekali. Ternyata semakin berpendidikan seseorang dalam sebuah ini riset ya. Iya. Semakin mereka anti korupsi. Berarti kan penting. Masyarakat yang terdidik ini penting. Makanya untuk kemudian tadi diambil oleh ACLC, KPK tadi untuk rakor pendidikan anti korupsi, sehingga mereka kan dari segi pendidikan mereka akan masuki. Sehingga dari segi pendidikan mereka semakin pendidikannya semakin baik, maka mereka akan semakin peduli tentang anti korupsi. Termasuk ketika itu dimasukkan di dalam kurikulum dimasukkan dalam kurikulum pendidikan begitu tentang anti korupsi ini. Baik itu di tingkat SD, TK, SD, SMP, SMA sampai ke mahasiswa itu. Iya. Jadi mereka akan masukkan seperti itu. Berupa mata kuliah atau bisa berupa mata kuliah, pelajaran. Di mata pelajaran ini. Begitu. Iya. Kemudian dalam pelaporan Bu, perilaku korupsi atau tindakan korupsi itu kan ada yang disebut sebagai whistleblower ya, peniup peluit begitu. Iya. Ada yang disebut sebagai justice kolaborator begitu. Artinya ada ruang untuk melaporkan korupsi. Namun saya yakin mungkin tidak semua orang berani Bu ya. Ibu kayaknya punya pengalaman nih karena senyum-senyum nih. Kalau whistleblower kan dia tidak terlibat di dalam tindak pidana korupsi, namun kalau justice kolaborator dia terlibat di dalam sebuah kasus korupsi, namun bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk mengungkap kasus korupsi lebih terang benderang, lebih terbuka dan solutif begitu. Nah, bisa cerita Bu pengalaman? Kebanyakan orang bisa dikatakan takut. Takut umpamanya takut diketahui identitasnya. Padahal kalau kita lapor begitu tidak perlu takut karena dijaga keamanannya begitu. Dan yang kedua mereka itu nggak mau tahu. Nggak mau tahu. Terus masa bodoh gitu bukan urusan saya, terserah saja begitu toh. Terus yang ketiganya mereka tidak tahu bagaimana caranya. Bagaimana caranya untuk melaporkan begitu. Padahal kalau kita sekarang ini kan zaman kan semakin maju ya. Zaman semakin maju, kita bisa browsing ke Google, kita bisa tanya di situ sama Mbah Google kan, bagaimana caranya kalau terjadi seperti ini. Mereka akan dijelaskan di situ, akan dijelaskan. Yang penting adalah kita bisa mengirim surat, termasuk gratifikasi pun ada tata caranya. Kalau seandainya kita menerima gratifikasi, terus kita laporkan, tapi sebelum dalam 30 hari. Kalau lebih dari 30 hari mereka akan kena sanksi. Tapi kalau sebelum 30 hari mereka laporkan, mereka tidak apa-apa. Mereka dapat gratifikasi 30 juta atau 30 miliar. Mereka laporkan ke KPK. Itu akan ada jalurnya, mereka laporkan bahwa saya mendapat ini dari mana, jumlahnya berapa, tentang apa. Nah, itu mereka akan aman. Begitu dari gratifikasi. Demikian juga dengan korupsi tadi. Mereka juga bisa laporkan, kita melihat, kita bisa laporkan, bisa melalui surat dikirim ke KPK.
Ya. tulis nama, ini tentang apa, mereka melihat di mana, dengan jelas ada buktinya, begitu bisa. Dia dijaga kerahasiaannya. Tapi kebanyakan tidak mau terlibat, iya, tidak mau terlibat, ribet, tidak mau bergelut dengan hukum. Iya. Yang keduanya tidak tahu, yang ketiganya terserah. Terserah lu. Iya. Nggak mau tahu toh. Baik. Gitu. Nah, bicara tentang korupsi ini kan yang dekat dengan kita ya. Ini korupsi dalam hal pelayanan publik. Pelayanan publik kan diatur dengan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009. Nah, bicara pelayanan publik itu kan ada pelayanan administratif, ada pelayanan barang, ada pelayanan jasa. Ya, bicara dalam institusi layanan publik atau pemerintahan lah seperti itu. Jadi kalau pelayanan publik yang bersifat administratif itu misalnya tentang perizinan, surat menyurat, dan termasuk ya membuat KTP, mengurus nikah, legalisir ijazah, kayak gitu-gitu ya. Kemudian kalau pelayanan barang itu kan ya beli bahan bakar mungkin, atau kemudian bisa juga air bersih, listrik, dan seterusnya. Dan kalau bicara jasa itu kan ya bisa jasa bahkan transportasi, kesehatan, pendidikan. Nah, Ibu punya pesan-pesan apa nih terhadap pelayanan publik ini, kaitannya dengan itulah yang memang disitulah korupsi rawan berada. Begitu. Ya, yang penting kita sebagai pelayan publik, kita harus kuatkan suatu iman dan kita merasa bersyukur. Kita mensyukuri apa yang telah kita terima. Yang kedua, kita tahu besar ini dampak dari kita jika melakukan hal itu. Jangan kita berpikir mereka tidak tahu, tetapi kan kita harus tahu. Yang tahu itu adalah di atas. Yang mengawasi itu, yang di atas itu lebih tahu, sehingga kita akan tahu. Dan yang selanjutnya kita biasakan untuk budaya malu. Itu budaya malu. Jadi kita sebagai pelayan publik, kita harus lebih berhati-hati, berhati-hati tadi yang dari dari jasa, dari barang, dari pelayanan publik, informasi segala bermacam-macam, itu kita harus lebih berhati-hati, dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku, peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, sehingga kita akan mengetahui hasilnya, dan jika kita menyelewengkan hal itu, kita tahu dampaknya. Sehingga kita akan lebih berhati-hati. Ya, kita kalau seandainya untuk masih kurang dalam kehidupan, ya harta memang selalu berkurang ya. Tapi kita ingat bahwa kita mati itu tidak membawa apa-apa, kecuali hanya membawa amal dan kebajikan yang kita perbuat selama hidup harus kita. Siap dipertanggungjawabkan. Ya, yang harus dipertanggungjawabkan itu saja. Masalah materi, masalah segala macamnya itu semuanya akan ditinggal di dunia ini. Itu yang harus kita ketahui. Baik. Ibu, sepertinya dari nada-nadanya ini sudah masuk pada penghujung pertemuan atau perbincangan ini ya. Sebelum kita akhiri dan pamit kepada sobat religi yang ada, yang biasa menonton kita, program baik Sagu juga bahkan ada Matoa, ada closing statement atau mungkin semacam simpulan akhir yang ingin Ibu sampaikan untuk sobat religi. Ya, baik, terima kasih. Jadi teman-teman sekalian, kita sebagai seorang ASN maupun masyarakat yang mendengarkan pada siaran hari ini, kita jangan sekali-kali untuk terpancing melakukan suatu korupsi atau memperkaya diri dengan jalan seperti halnya menghalalkan segala cara, ataupun dengan cara yang tidak benar. Karena kita dengan kekuatan iman yang kita miliki dan juga kita menerapkan suatu budaya malu yang kita miliki, maka kita akan nyaman dan tidur dengan nyenyak ya, tidur dengan nyenyak dan nyaman dimanapun kita berada, sehingga kita tidak memiliki rasa takut dengan siapapun, karena kita berjalan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Tidak melanggar tidak melanggar dari aturan yang sudah diterapkan, sehingga kita akan hidupnya nyaman sajalah. Kita hidupnya akan nyaman dan kita akan merasa tenang
sampai mati pun kita tenang, begitu. Jadi tidak memiliki rasa takut, rasa keraguan-raguan juga tidak. Kekhawatiran juga tidak, dimanapun. Itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan dengan pengetahuan yang saya sampaikan ini, teman-teman juga bisa menularkan begitu. Yang saya minta itu bisa menularkan juga ke teman-teman yang lainnya, sehingga pengertian tidak melakukan korupsi itu benar-benar tersebar sampai ke akar rumput. Sehingga khususnya di Papua nanti mudah-mudahan Papua itu menjadi hijau. Dan kehidupannya akan menjadi lebih sejahtera, makmur dari perekonomian. Baik. Begitu. Terima kasih Ibu, sehat selalu, semangat selalu, dan komitmen selalu ya melalui berbagai aksi pada Forpaksi begitu. Dan kita akan pamit pada Sobat Religi. Baik. Tentunya kita akan bisa berjumpa lagi dengan tema-tema lainnya Ibu. Terima kasih sekali lagi. Baik. Dan Sobat Religi dimanapun Anda berada, demikianlah kita telah menyimak perbincangan seru tentang integritas sebagai salah satu dari 5 nilai budaya kerja Kementerian Agama yang juga merupakan nilai dan prinsip pada anti korupsi. Dan kita sudah simak bersama bagaimana korupsi ini sangat berbahaya bagi kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara kita. Ada faktor-faktor yang bisa menyuburkan korupsi tanpa kita sadari, faktor internal dan faktor eksternal tentu saja. Dari dalam diri kita, dari keluarga kita, perilaku ini bisa dicegah dengan penanaman nilai-nilai budi pekerti, moralitas, agama, dan sebagainya, hal-hal yang baik mulai dari keluarga dan kemudian lingkungan. Dan juga ada banyak faktor eksternal yang membuat perilaku korupsi tetap ada di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita harus sadari bahwa dengan berbagai kasus korupsi yang masih ada ini tentunya akan menurunkan nilai kepercayaan publik atau masyarakat kepada kita, para pelayan publik, para pejabat publik, dan institusi publik yang semestinya tetap menjaga marwah atau martabatnya sebagai satu kepercayaan dari masyarakat dalam pelayanan publik tersebut. Dan kita harus selalu meyakini dan bersemangat bahwa ini semua akan bisa kita perbaiki dan tingkatkan dengan kerjasama lintas dari kita semua, baik unsur masyarakat, pemerintah itu sendiri misalnya dengan pengawasan internal yang baik, dan juga tentunya dengan penegakan hukum. Yang penting katakan tidak pada korupsi, dan itu mulai dari diri kita sendiri, lingkungan kita, lingkungan kerja, termasuk kita sebagai pegawai negeri dalam hal ini harus lebih memberikan suri teladan dalam penegakan anti korupsi. Semoga dengan itu semua masa depan kita semakin baik dan kita dapat mencapai cita-cita negara dan bangsa ini. Demikian Sagu pada edisi kali ini, sharing asik gali ilmu bersama Ibu Sri Mariati SAGMM yang merupakan salah satu penyuluh pada Forpaksi, Forum Penyuluh Anti Korupsi Papua. Terima kasih, saya Dewi Anggraini. Kita akan jumpa lagi pada berbagai tema lainnya. Dan terima kasih Sobat Religi. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Yo ayo semua kita beraksi berantas korupsi.